Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW sendiri memberikan kita resep agar bagaimana menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini. Tentunya orang yang baik, orang yang bermanfaat di muka bumi ini, yang paling bermanfaat adalah mereka yang bisa memberikan kemanfaatan kepada saudara yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kalian atas dasar kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong atau bahu-membahu dalam perbuatan dosa dan juga saling memusuhi saudara lainnya. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan manfaat kepada saudara lainnya berupa dengan saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Tentunya saling tolong-menolong itu atas dasar kebaikan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bukannya berarti Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita atau menyuruh kita bahu membahu, tolong menolong, memberikan manfaat kepada manusia berupa berperbuatan dosa ataupun mengajak kepada saudaranya untuk saling membenci, untuk saling memusuhi, untuk saling menghina satu sama lain. Tidak, itu bukanlah ajaran daripada agama Islam itu sendiri. Oleh karenanya pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, tentunya bermanfaat kepada manusia ini harus didasari dengan ilmu. Tidak sembarangan orang yang bisa memberikan manfaat. Karena jika seseorang kepingin memberikan manfaat kepada saudara lainnya, memberikan manfaat kepada saudara muslim lainnya, tentunya kalau tidak didasari ilmu, hal itu bukannya membawa kemanfaatan kepada saudara itu sendiri, melainkan membuat saudaranya itu jatuh ke lembah kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari ilmu agama, karena dengan ilmu tersebut akan membawa kemanfaatan dan akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Makanya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, maka hendaknya dia harus mempelajari atau memperdalam ilmu agama. Maka jika kita kepingin menjadi orang baik, kita kepingin menjadi orang yang bermanfaat, dan kita kepingin kemanfaatan kita itu diamalkan oleh khalayak ramai, tentunya kita harus mempunyai ilmu, tentunya kita harus mempunyai pengetahuan. Tidak semena-mena, tidak sembarangan orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Betul bahwasanya dakwah itu harus disadari, harus didasari dengan yang namanya ilmu. Betul, dakwah itu tidak boleh semena-mena, akan tetapi dakwah itu adalah tugas bersama. Bukan dakwah itu hanyalah tugas kiai, bukan dakwah itu adalah tugas mubaligh, bukan juga dakwah itu hanya tugas habaib saja. Akan tetapi dakwah itu adalah tugas semuanya. Tapi ingat, walaupun dakwah itu adalah tugas semuanya, semuanya harus didasari dengan ilmu. Karena walaupun kita berbuat amal yang banyak, walaupun kita itu melakukan amal kebaikan yang sungguh luar biasa, akan tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, maka hal itu semuanya akan sia-sia. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah yang namanya ibadah tersebut kecuali jika kita ibadah itu telah tahu, dibarengi dengan pengetahuan kita
apa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak akan bisa mengetahui Tuhan kita tidak akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Allah maujud bila zaman, Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Tentunya itu didasari dengan ilmu. Tapi kalau kita tidak dibarengi dengan ilmu, jika semuanya kita sampaikan, jika kita hanya atas dasar copy paste saja tanpa didasari dengan ilmu yang benar dari sanad kenabian, siapa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan, maka tentunya itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian itu menyampaikan atau memberitahukan apa yang kalian tidak ketahui. Mengapa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karenanya pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau tangan, kaki, atau tadi ayat apa, telinga, mata, mulut, hati itu ditanyakan atau dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Apakah pilihannya ada di antara kita? Apa kita mau dipertanggungjawabkan untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, atau kita mau semua itu bermanfaat dan akan menolong kita kelak di akhirat? Makanya Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, pemirsa, tentunya media ini adalah sangat berperan penting dalam membantu pengembangan dakwah ini. Kita kalau hanya bermodal berbicara di depan khalayak ramai, mungkin yang mendengar hanya komunitas di kota tersebut atau di kampung tersebut. Akan tapi dengan media kita bisa menyebarkan manfaat yang banyak, kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada khalayak ramai, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana belum tahu ilmu agama, atau belum tahu apa itu ilmu agama, apa yang wajib dipelajari, apa itu hukum sholat, apa itu hukum puasa, dan lain sebagainya. Berkat media ini tentunya yang sangat penting sekali, yang akan membuat saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang belum tersentuh yang namanya ilmu agama, sehingga mereka bisa mengetahui ilmu agama, dan kita pun bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Dan tentunya manfaat itu tersebut harus didasari dengan ilmu yang benar, ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, bermadzhabkan dengan salah satu mazhab yang empat, karena kita di Indonesia bermadzhabkan Imam Syafi'i, dan juga mengikuti thariqah, yaitu salah pemikiran tasawuf daripada Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Saudara pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, terakhir saya sampaikan, mari kita jaga ilmu agama ini, mari kita jaga akidah ini, dan mari kita bersama-sama bersinergi mengembangkan dakwah, baik itu melalui media atau media tulis lainnya, dan semoga itu semua bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan dan kita aplikasikan atau kita implementasikan di setiap sendi kehidupan kita sehingga bermanfaat. Hakadha minna wal afu minkum. Saya Ali Al-Hinduan, mewakili teman-teman dari Pemuda Aswaja serta organisasi ISKAP, Ikatan Santri Kalimantan Barat, mengucapkan banyak terima kasih kepada kru Al-Bahjah TV, serta mengucapkan selamat atas terwujudnya media Al-Bahjah TV ini. Dan kami berterima kasih kepada guru kami Buya Yahya beserta keluarga dan kru Al-Bahjah TV yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar kepada umat melalui media ini, yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kami berharap agar Al-Bahjah TV ini semoga selalu sukses selalu,